sekarang, dunia digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Media sosial, chat, komentar, sampai fitur story yang terlihat sederhana, ternyata punya pengaruh besar terhadap cara kita berinteraksi. Tapi sayangnya, semakin mudah orang berkomunikasi, semakin banyak juga yang lupa batas sopan santun. Banyak yang merasa bebas berkata apa saja karena berlindung di balik layar, tanpa sadar bahwa jejak digital itu nyata dan dampaknya bisa melukai orang lain. Bayangin ya, kita cuma upload satu foto di Instagram, nggak aneh-aneh, tapi tiba-tiba foto itu berubah menjadi sesuatu yang dan tersebar kemana-mana. Ini bukan film, ini kisah nyata. Halo guys, kita dari kelompok 5 dan hari ini kita akan membahas fenomena digital, khususnya soal pelecehan berbasis digital yang ternyata dampaknya serius banget. Jadi, ada kasus yang sempat viral. Seorang pria diduga mengambil foto seorang perempuan di media sosial. Lalu, foto itu dimanipulasi menggunakan teknologi AI. Seolah-olah foto itu tanpa perspektif yang tidak pantas. Dan lebih parahnya lagi, foto itu sampai disebarluaskan hingga ada indikasi discrimination. Ini adalah kasus mahasiswa Fakultas Hukum dari salah satu PTN ternama di Indonesia. Korban bukan hanya satu, tapi banyak. Bahkan ada yang masih pelajar. Cuma dari satu foto bisa berubah menjadi suatu kejahatan. Ini jelas pelanggaran serius. Pelaku bisa dijerat UU ITE dan juga UU pornografi. Bahkan ancaman pidana 1 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah. Bukan percobaan, ini kejahatan. Sekarang kita lihat dampaknya. Secara psikologis, korban bisa merasa malu, takut, dan trauma. Secara sosial, mereka bisa dijauhi, dibully, bahkan nama baiknya bisa rusak. Dalam segi pendidikan, mereka juga bisa terkena. Konsentrasi belajar mereka bisa menurun. Masyarakat juga resah karena tidak ada ruang aman bagi mereka. Dan yang paling menyakitkan itu bukan kesalahan mereka. Kalau dilihat dari sisi teori, Alan Bandura pernah menyatakan bahwa manusia itu cenderung meniru apa yang ia lihat dan lingkungan sekitarnya. Jika manusia sering berinteraksi dengan handphone, gadget, dan di internet itu tersebar beberapa informasi yang negatif lalu dianggap normal, maka orang lain bisa ikut-ikutan. Ditambah lagi, kalau kesadaran moralnya rendah, dia nggak akan mikirin dampaknya ke orang lain. Padahal, menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral manusia itu bertahap. Berarti pelaku kejahatan itu berada pada tahap moral yang primitif. Dan itu termasuk pada cyberbullying yang tentunya dapat merusak mental korban. Padahal kita tahu adanya etika literasi digital, yaitu cara bagaimana untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi ruang digital secara bijak dan bertanggung jawab. Terus, kita bisa ngapain? Pertama, kita harus tahu tentang literasi digital biar tahu batasan. Kedua, harus punya empati, jangan asal share. Ketiga, jaga privasi di media sosial. Dan yang paling penting, jangan jadi bagian dari penyebaran. Stop pelecehan digital. Karena di balik layar ada banyak manusia yang terluka. Tetap jaga diri dimanapun kalian berada. Saring sebelum sharing.